Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelini. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler B, semester 2, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Ghazali Syahroni SAGMM selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan. Kemarin beliau sudah menjelaskan materi pertemuan kelima Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan tentang makna al-ruju' ila Al-Quran wa Sunnah, yaitu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah dalam konteks pemahaman kita di dalam bermuhammadiyah. Dan di sini saya mendapat tugas untuk menjabarkan makna hakikat tentang Al-Quran dan makna hakikat tentang Al-Hadis sebagai dua sumber hukum yang hak yang harus kita imani di antara sumber-sumber hukum lainnya. Saya akan menjelaskan hakikat tentang Al-Quran. Kitab suci bagi umat Islam ini merupakan kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan bentuk masdar atau kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18, Al-Baqarah ayat 185, Al-Hijr ayat 87, dan Quran Surat Toha ayat 2. Secara bahasa, qoro'a mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun menjadi satu. Kata Quran dan qira'ah keduanya merupakan masdar, diambil dari kata kerja lampau atau fi'il madhi, yaitu qoro'a, qira'atan, Qur'anan. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia. Diturunkan ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan ke generasi berikutnya secara mutawatir. Ketika dibaca bernilai ibadah dan berpahala besar. Al-Quran mempunyai beberapa nama, diantaranya adalah Kitab Allah. Yang pertama yaitu Al-Furqan, yang berarti pembeda antara yang benar dan batil, seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian Az-Zikir, yang berarti peringatan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan At-Tanzil, yang berarti diturunkan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 192. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat Al-Quran. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul, suatu kitab yang membahas masalah usul fikih, menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim atau tidak bermula. Menurut mutakalimin ahli teologi Islam, hakikat Al-Quran adalah makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan Mu'tazilah, hakikat Al-Quran adalah huruf-huruf dan suara yang diciptakan Allah yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Dengan pandangan ini, kaum Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna hakikat tentang Al-Hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya, dan mengandung ibadah. Sedangkan Atsar merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Selanjutnya, istilah hadis telah digunakan secara luas dalam studi keislaman untuk merujuk kepada teladan dan otoritas Nabi SAW atau sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Meskipun begitu, pengertian kedua istilah tersebut tidaklah serta-merta sudah jelas dan dapat dipahami dengan mudah.
Para ulama dari masing-masing disiplin ilmu menggunakan istilah tersebut didasarkan pada sudut pandang yang berbeda, sehingga mengkonsekuensikan munculnya rumusan pengertian keduanya secara berbeda pula. Kata hadis merupakan isim atau kata benda yang secara bahasa berarti kisah, cerita, pembicaraan, percakapan, atau komunikasi baik verbal maupun melalui tulisan. Bentuk jamak dari hadis yang lebih populer di kalangan ulama muhaddisin adalah ahadis dibandingkan bentuk lainnya yaitu husdan atau hitsdan. Masyarakat Arab di zaman jahiliyah telah menggunakan kata hadis ini dengan makna pembicaraan. Hal itu bisa dilihat dari kebiasaan mereka untuk menyatakan hari-hari mereka yang terkenal dengan sebutan ahadis. Jadi, hakikat Al-Quran hadis adalah sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami segala aspek yang ada dalam kehidupan, di mana Al-Quran sebagai rujukan utama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan hadis sebagai rujukan yang menguatkan dan menegaskan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.